mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, hari ini gue akan merangkum lanjutan kisah dari seorang woman yang dulu sempat viral karena kebelet ingin menjadi pilot. Sampai akhirnya ia pun harus terbang memakai pesawat Lego, stroller bayi, kursi gaming, dan terjatuh akibat terkena ledakan dari TNI Jepang. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, banzai! Film penuh akan pesan Mortal Kombat yang dibalut dengan lawakan ini, ya kenapa penuh lawakan? Lihat aja, baru film dimulai aja kita udah dibuat bagong sama judulnya. Anak buta mata. Buta mulut ada nggak ya? Dimana di sebuah rumah yang Kismin ini hiduplah seorang ibu entitas terlemah. Ya karena Kismin yang kala itu sedang mengingat masa lalunya selalu ditolak oleh para begundal gandul anaknya saat si ibu ingin meminjam uang. Minjam ya guys ya, bukan minta. Ibu mau pinjam uang untuk biaya berobat ibu, nak. Ibu nggak tahu ya, belum lagi si Vita, biaya SPP-nya dia kan sampai 2 juta per bulan. Buset, SPP 2 juta per bulan? Sambil bernangis ria, datanglah anak terakhirnya yang dulu pernah bercita-cita jadi pilot menggunakan kursi gaming. Bye guys, aku terbang dulu ya. Tapi akibat pesawatnya terkena tembakan banzai dari TNI Jepang, kini woman bernama Lita ini pun harus mengalami kebutaan, bahkan hidup sebagai orang Kismin karena tak mendapatkan santunan dari pihak bandara di Somalia. Nah, dengan kekuatan buta masa depan, Lita pun mencoba menguatkan ibunya karena ini film pintu gerbang, jadi sangat berkemungkinan bisa sukses 100% dijamin sutradara. Ya iyalah, jualan melon goreng aja bisa sukses di sini apalagi nyalon. Mendengar itu, emaknya pun meminta maaf karena hanya Lita saja yang tak menjilat jenjang pendidikan, sementara kakak-kakaknya yang durhaka itu ngepus pendidikan sampai One Piece tamat dan hingga kini mereka bisa sukses. Ya, walaupun dengan jual tanah warisan. Nima kan emang gak ada ambisi untuk kuliah. Gak apa-apa, Lit, gak usah kuliah. Kalau ujung-ujungnya juga kerja, harus lewat jalur orang titipan. Cuaks. Hari itu juga karena mengetahui ini film pintu gerbang, bukan film pengazaban, Lita pun berniat membuka suatu bisnis dan jasa. Bentar, itu rambut Lita dicat kah? Kok agak merah ya? Namun baru aja mau melakukan kegiatan usahanya, tongkat pemukul anjing miliknya pun tiba-tiba patah, sehingga membuat emaknya menggantinya dengan mematahkan tongkat pengepelan lantai agar anaknya bisa mencarikannya cuan. Bisa-bisanya orang buta dikasih berkeliaran tanpa pendamping. Nah, meskipun si Lita memiliki keterbatasan buta map, ia pun tetap semangat menjual kerupuk-kerupuk dengan mengendarai kakinya. Karena dengan menggunakan kekuatan sutradara, para customer Lita pun langsung berdatangan memborong kerupuk tersebut yang entah mereka bayarnya pas atau kurang. Gimana cara taunya ya? Mima, kamu kapan lagi mau mijetin badan saya? Wih, Lita juga buka jasa pijat keliling ya. Satu bisnis aja bisa sukses 100% loh, apalagi 2. Maruk bener dah Lita. Kala itu walaupun usahanya gacor, tak lupa si Lita pun menyedekahkan kerupuknya untuk seorang mantan entitas terkuat di bumi yang sudah sepuh ini. Ini untuk nenek. Cici Nana nggak kuat makan kerupuk. Kalau nggak kuat ngapain deket-deket bu, dikasih kerupuk ngarepnya duit. Di sisi lain emak Lita yang baru aja nelpon anaknya untuk meminta uang pajak rumah, asik taat pajak ya. Tapi bukannya diberikan, yang ada anak begundal berbatangnya ini malah melakukan GB dosa dengan cangkemnya. Aku itu kan udah lama nggak tinggal di rumah ibu. Dan aku juga udah lama nggak menikmati rumah itu sejengkal pun, Bu. Ya elah, ulti balik lah bu. Bilangin suruh kembaliin biaya kehidupannya dari kecil sampai gede. Mendengar itu, emaknya pun langsung sakit hati, sangat menyesal telah meloginkan 3 ekor anak titan yang sama sekali tak memiliki hati juga perasaan layaknya tikus berdasi. Asik. Kembali ke Lita, kala itu ia pun bertemu dengan temannya bernama Dul yang sama-sama buta map. Kata orang-orang ada komplek baru di depan taman. Kamu coba jualan di sana aja. Lah, caranya Lita ke komplek baru gimana, Dul? Dia kan buta map. Kala itu saat Lita OTW ke komplek perumahan yang baru, ada seorang preman BMW botak mengkilap wow yang dengan barbarnya melakukan pengayabusaan sebuah mobil spek surga yang ada dompetnya. Gila, beneran dipecahin dong.
Tumben gue lihat film totalitas gini. Biasanya asal jadi upload dah. Namun karena ketahuan ini si botak menghayabusa dompet orang, ia pun secara baik hati menyedekahkan dompet beserta isinya ke dalam kresek dagangan Lita. Sehingga saat Satpam BCA ke sana, mereka pun bukannya menangkap si botak ini, melainkan berniat menangkap Lita karena dituduh menghancurkan kaca mobil dan mencuri oleh si botak ini. Logikanya di mana cuy, orang buta? Kalau nggak salah saya lihat dia itu ngambil barang itu dari mobil Bapak. Fix. Kalau mereka percaya sumpah dah. Kagak ada otak cuy. Alah Mbak, jangan banyak alasan deh Mbak. Lebih baik Mbak jujur aja. Kalau Mbak nggak niat jelek, nggak mungkin bawa besi kayak gini Mbak. Pengen gue teriakin tuh kuping si Satpam. Dia buta. Nanti kita jelaskan aja di kantor polisi. Orang buta dibawa ke kantor polisi. Cara dia tahu dompet di dalam mobil gimana? Itu aja udah kagak ada masuk akalnya. Kala itu si Lita pun harus ditahan di kantor polisi sementara sampai kasus yang rumit melebihi kasus Mario Rubicon ini terpecahkan. Cuaks. Hasil emaknya pun auto terpanikan karena anaknya belum juga pulang dari berdagang keliling dimensi. Apalagi kondisi di luar sedang hujan, ulti udara di mana-mana bermunculan, membuat si mak mencari anaknya karena takut anaknya nanti terkena ulti udara yang bisa membuat genre film ini seketika berubah. Apa lihat anak saya Mima? Ya nggak bisa lihat itu, Bu. Orang nanya malah roasting kekurangan orang. Singkat waktu saat pagi tiba, datanglah korban pencurian ke sana, ya sebut saja Rangga, yang berniat membebaskan Lita karena menurutnya Lita tak bersalah. Anak perempuan yang kurang sempurna waktu itu. Sopan sekali Kisana ya, perempuan yang kurang sempurna. Bukannya semua perempuan kurang sempurna ya? Ya kan namanya manusia, kalau sempurna Tuhan dong namanya. Beruntung datanglah Satpam komplek yang berhasil mendapatkan rekaman CCTV kejadian kemarin sehingga dapat dipastikan si Lita bisa dipulangkan hari ini juga. Setelah bebas, sebagai permintaan maafnya, Rangga pun mengantar Lita pulang dengan mobil spare renkarnya. Ya elah, kasih kompensasi kayak uang. Kayak doang sedekah, sulit. Tapi baru aja pulang, si Lita pun terpanikan karena tak mendapati emaknya padahal sudah dipanggil-panggil. Dan karena rumahnya kosong, sebuah kejadian yang sungguh ajib bin ajib pun langsung terjadi. Kamu nelfon siapa? Kamu telepon ibu kamu? Iya. Buset, bisa nelpon dong. Cara Lita nyari nomor emaknya gimana ya di kontak? Sekarang kamu nelfon siapa? Kakak saya, Pak. Wih, sekarang bisa nelpon kakaknya. Mata batin Milek, akhirnya gue bisa berfungsi guys. Namun karena kakak-kakak begundalnya tak mau membantu Lita mencari emaknya, ia pun terpaksa mencari dengan si Rangga hanya bermodalkan foto emaknya. Ada lihat ibu saya nggak? Nggak kelihatan dari pagi. Baru lihat cowok good looking seketika senyumnya lebar kayak jalan tol. Setelah mencari hingga keliling lintas galaksi, Lita yang singgah di sebuah masjid, ia pun akhirnya begitu jackpot karena berhasil bertemu dengan emaknya yang sedang AFK di sana. Ibu, Mima, Ibu. Alhamdulillah, akhirnya Mima bisa ketemu sama ibu. Nah, dalam perjalanan pulang, mereka pun mulai cerita awal mula Lita hampir cosplay jadi Sopiput, sampai mendengar curhatan hati gimana kerasnya hidup Lita dan emaknya membuat Rangga jadi terharu tapi belum bergerak untuk memberikan sedekahnya. Ayolah Rangga, berikan cuan-cuanmu. Sesampai di rumah, Lita pun kini bisa lanjut jualan kerupuk crispy yang tentunya gacor parah. Sementara si Rangga kembali bertamu ke rumah Lita dengan skin ala-ala mantu idaman emak kalian. Yap, benar, customer service bang. Dimana tanpa mengucapkan ada yang bisa kami bantu, Rangga pun berniat membantu Lita dengan menawarinya pekerjaan di kantornya. Setelah melihat kegigihan Lita dalam berjualan kerupuk crispy anti melempemnya. Bahkan selain memberikan jasa titip loker, si Rangga juga berniat menguliahkan Lita di bidang pemasaran sesuai pekerjaannya yang akan ia jalani. Nanti kamu bisa kuliah di jurusan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saya. Maaf nih ya, koreksi kalau gue salah. Cara tunarunggu ngikutin kuliah gimana ya? Secara kan jurusan pemasaran, ya pasti ada belajar rumus-rumus kan ya? Ya walaupun di dunia kerja nggak begitu kepake sih, asal jago ngomong doang. Senang banget Bima bisa bekerja sambil kuliah. Mendapatkan tawaran yang sangat spektakuler itu, besoknya Lita pun sudah bisa bekerja sebagai resepsionis, bahkan merangkap juga sebagai admin. Buset, segala jenis pekerjaan diambil. Udah kayak bomba aja dah. Wah hebat kamu Mima,
Pegawai baru nggak bisa melihat. Baru juga kerja udah di roasting. Dan karena saking rajinnya ini Lita, tentunya membuat begundal gandul di kantor sana bermunculan merasa tersaingi. Ya, contohnya seperti woman ini. Aku yang udah setahun kerja di sini nggak pernah tuh mereka puji gitu. Guna dipuji buat apa cuy? Nambah gaji juga kagak, mending deketin atasan. Terlebih lagi besoknya saat Lita ingin menyampaikan laporan ke atasannya, terjadilah sebuah kejadian yang bisa kalian nilai bahwa otak beberapa minion begundal di sana memang kosong seperti janji-janji manis di baliho. Jangan lihat-lihat dong. Orang buta disuruh lihat. Woman yang non akhlak ini ternyata adalah ayang bebnya Rangga bernama Dita yang ternyata juga baru tahu kalau Dita seorang buta map. Namun akibat dipanas-panasi oleh si begundal woman ini, pacar Rangga pun menjadi cemburu dengan Lita karena baru tahu kalau Rangga begitu mengspesialkan Lita layaknya martabak kesukaan mertua kalian. Terlebih lagi kecemburuan Dita pun memuncak saat melihat Rangga memegang tangan Lita. Ya elah, gitu aja cemburu. Sampai si Lita pun awalnya begitu jijik berkenalan dengan Lita. Nah, singkat waktu ketika si Lita sudah pulang kerja, ia pun merasakan kehadirannya di kantor menuai beberapa kontroversi akibat dirinya begitu disayang oleh si Rangga. Apalagi beberapa begundal di sana sering memaki-makinya karena ternyata saham milik perusahaan Rangga tersebut sudah dibeli sepenuhnya oleh orang tua Dita. Jadi sekali Dita bergerak, status karyawan si Lita bisa hilang seketika. Serem juga ya punya pacar kayak gini. Kemudian besoknya saat Lita baru datang, ia pun langsung diberi tutur rahayu oleh Dita. Mulai sekarang saya minta kamu berhenti nerima bantuan apapun dari Mas Bono. Baru pacaran aja udah ngatur keuangan orang. Kalau kamu masih mau tetap menerima bantuan dari Mas Bono, tapi saya akan batalkan pernikahan saya dengan dia. Lah, apa hubungannya sama Lita? Kan lu yang mau nikah. Akibat ancaman dari begundal woman ini, si Lita pun terpaksa mengundurkan diri demi keberlangsungan pengwik-wikan Rangga dengan Dita. Daripada Lita harus melihat Rangga menjadi kismin dan jualan kerupuk sama seperti dirinya yang bisa membuat persaingan semakin ketat. Wah, keren banget ya Lita. Ya intinya semua tentang genset. Malam harinya Lita pun hanya bisa diam memandangi air hujan. Maaf, Lita kan buta. Bahkan karena si Lita kelamaan AFK, maknya pun jadi bingung apa yang terjadi dengan anaknya. Hingga si Lita pun akhirnya curhat kalau dirinya telah di-kick dari kantor si Rangga. Namun walaupun sudah di-kick, ternyata dirinya diam-diam sudah ditawari kerjaan di tempat tetangganya. Lah, terus ngapain sedih? Ya, kan udah dapat kerja. Mima juga udah ditawarin kerja kok di tempat salon temennya Bu Lastri. Oh, pantesan aja sedih. Kocak gaming emang tetangganya, orang tunarunggu disuruh nyalon. Alhasil daripada bersedih mikirin tutorial nyalon tanpa melihat, terpaksa si Lita pun harus menjalani penjualan kerupuk crispy-nya lagi. Sampai beberapa hari kemudian akhirnya ia pun memantapkan diri untuk bekerja di sebuah spa setelah memperoleh ilmu kereta abal-abal dari si Babang Kratos ini. Enak banget guys. Nah, itulah salah satu testimoninya. Anda berminat? Dan baru aja mendapatkan testimoni, si Lita pun diberi kabar kalau maknya berada di rumah sakit sehabis menyeruduk tembok. Lalu sesampai di rumah sakit, beruntung si Mata sampai menuju wallpaper lumba-lumba meninggalkan Lita sendirian karena akibat tuntutan dari sutradara ini mah harus menemani Lita sampai dirinya sukses menjadi pengusaha kerupuk crispy yang sangat buta map. Nah besoknya Broja kemarin bersedih, kini si Lita pun seketika gembira karena ini dosen menawari Lita sebagai asistennya. Bahkan Lita pun mendapatkan biaya siswa selama perkuliahannya. Wah, kurang mantap apa coba Lita? Mima, kamu mau kan jadi asisten? Widih, hidup orang kok lancar-lancar bener ya. Di sisi lain emak Lita pun kedatangan para begundal anaknya yang udah nggak pernah jenguk emaknya. Datang-datang malah minta warisan rumah ini untuk dijual. Geblek emang. Dan akibat terkena beragam ulti dari cangkem anaknya, jantung ibunya pun langsung terkelepek-kelepekan sampai dirinya tershutdown. Namun bukannya membawa emaknya segera ke RS. Aduh, ya namanya juga anak lagi nyalek jadi malin kundang. Kak, ayo kita bawa ibu ke rumah sakit. Kakak ada kendaraan kan kak? Aku tuh lagi nyari sertifikat rumah. Bodoh amat sama nyawa, cuan is number one.
Beruntung para minion kampung yang sigap, mereka pun cepat-cepat langsung mentransferkan emak Lita ke rumah sakit. Hingga 1 minggu kemudian, si mak yang beroja sadar dari 1.2 komanya, ia pun kembali terbagongkan. Karena rupanya rumah mereka sudah dijual oleh para begundal kakak-kakak Lita. Kok bisa ya? Kan harus ada tanda tangan ibunya. Nah, dengan kekuatan dosen si Lita, ia pun diberikan fasilitas kamar kos-kosan setengah harga. Bahkan Lita juga dikenalkan oleh bos perusahaan bernama Pak Akbar. Apa kabar? Ya ilah. Si dokter kematian di universe azab lagi. Makin sultan aja dia cuy. Dimana kebetulan Akbar ini berniat mendirikan perusahaan yang menjual tongkat pemukul anjing bagi orang buta. Sehingga Lita pun ditunjuk sebagai kepala produksinya karena Lita yang kebetulan memiliki skill kegelapan. Singkat waktu, 3 tahun berlalu dan usaha mereka pun sukses. Ya sukses dong. Pintu gerbang nih bos. Apalagi kini Lita pun sudah wisuda mendapatkan gelar S1-nya walaupun tidak cum laude. Tapi yang pasti kini Lita sudah hidup berkecukupan. Bahkan saat pulang ia pun dijemput menggunakan Avanza SP Intel yang siap melakukan tour guide keliling dunia. Wah, ending yang sangat tidak jelas ya guys. Masa 3 tahun langsung sukses loh. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang walaupun sebagian tubuh kita belum full melakukan penginstalan, tapi tentunya itu tak akan berpengaruh 100% terhadap masa depan kita, karena memang masa depan kita lah yang mengatur. Jadi ubahlah kebiasaan hidupmu untuk mengubah masa depan sebelum masa depan yang mengubah kebiasaan hidupmu. Asik. Tapi intinya bullshit doang itu guys. Gas, lanjut tidur.